Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Eka Sumber Gunawan, NIM 2019 013 005, Prodi Teknik Sipil. Saya mau mempresentasikan akuntansi biaya proyek. Pengenalan estimasi biaya. Penetapan harga atau pricing, hal-hal yang menentukan dalam penyusunan estimasi yang tepat bagi kontraktor. 1. Penyesuaian harga. 2. Subkontraktor. 3. Strategi tenaga kerja langsung. 4. Struktur overhead job site. Dan 5. Perhitungan biaya. Produktivitas tenaga kerja langsung. 1. Adalah item yang paling sulit untuk diperkirakan. 2. Merupakan item paling berisiko dalam estimasi. 3. Hanya dapat diperkirakan berapa jam yang dibutuhkan untuk melakukan tugas. 4. Diestimasi dengan satuan jam kerja atau man hours atau MH per unit pekerjaan. Misal produktivitas pekerjaan pintu adalah 10 MH per pintu. 5. Disebut sebagai unit atau satuan man hour atau UMH. 6. Sistem ini memungkinkan terjadinya fluktuasi tingkat tenaga kerja, variasi geografis dan waktu. 7. Sumber produktivitas tenaga kerja terbaik itu adalah database estimasi kantor pusat kontraktor. 8. Perlu pengembangan database berdasarkan estimasi dan riwayat tenaga kerja pada proyek sebelumnya. 9. Sumber tingkat produktivitas tenaga kerja lainnya adalah database yang diterbitkan atau panduan referensi, misalnya data biaya konstruksi bangunan. 10. Jumlah total dari jam kerja yang diperlukan menjadi sumber informasi untuk penjadwalan dan biaya. Tingkat upah kerja ditentukan oleh 1. Perusahaan tempatnya bekerja lokasi. 2. Perjanjian singkat pekerjaan atau jika ada. 3. Jenis pekerjaan yang akan dilakukan. 4. Dapat berupa gabungan upah pekerja harian dengan mandor. 5. Dapat berupa rata-rata dari gaji pekerjaan harian. 6. Dapat juga menggunakan tingkat upah campuran yang memperhitungkan tukang kayu, buruh, dan tukang batu serta tukang besi semuanya bersama-sama. Pricing self performing work. Item-item lain yang perlu diestimasi terkait dengan estimasi tenaga kerja. 1. Pajak tenaga kerja, kompensasi pekerja. 2. Tunjangan serikat pekerja, PISA atau jaminan sosial. Dan 3. Asuransi kesehatan. Harga material. 1. Sumber harga satuan material terbaik adalah dari pemasok. 2. Pemasok diundang untuk memberikan harga pada saat yang sama dengan subkontraktor di awal proses. 3. Sumber harga material lainnya adalah database harga di kantor pusat atau estimasi pada proyek sebelumnya. Penetapan harga pekerjaan yang disubkontrakkan. 1. Sumber harga subkontraktor terbaik adalah berasal dari subkontraktor itu sendiri.
2. Kontraktor umum harus memperkirakan cakupan kerja subkontrak di dalam perusahaan untuk menyempurnakan anggaran kasar atau awal dan memeriksa kewajiban tawaran subkontraktor yang telah diterima. 3. Estimasi GC kantor pusat untuk pekerjaan subkontrak ini disebut sebagai perankingan besaran estimasi. 4. Kontraktor dapat menolak atau menerima penawaran dilihat dari estimasi awal kontraktor. 5. Setelah kontraktor atau GC mendapatkan harga penawaran terendah dari subkontraktor, maka estimasi GC harus diganti dengan harga subkontraktor tersebut. 6. Perlu dibuat tabel spreadsheet penawaran untuk membantu dalam menganalisis perbandingan penawaran yang diterima dari subkontraktor dan supplier material pada saat pelelangan. Jobsite General Condition. 1. Biaya kondisi umum jobsite. Proyek bersifat khusus. 2. Estimasi kondisi umum jobsite bergantung pada durasi pelaksanaan, sehingga kontraktor harus memiliki gambaran tentang durasi konstruksi proyek. 3. Diperlukan jadwal internal untuk mendukung persiapan estimasi kondisi umum jobsite. Proses untuk menyiapkan rangkuman jadwal kegiatan. 1. Memanfaatkan pengalaman masa lalu. 2. Estimasi jam kerja langsung. 3. Menghimpun masukan dari pengawas atau pelaksana proyek. 4. Tim proyek akan membuat jadwal secara kasar berdasarkan usulan jam-jam kerja, kompleksitas proyek, dan masukan awal subkontraktor tentang durasi dan pengiriman atau delivery. Durasi proyek sangat tergantung dari 1. Kompleksitas proyek. 2. Kondisi lokasi. 3. Tenaga kerja yang tersedia. 4. Pengiriman material dalam jangka waktu lama. 5. Cuaca. Rangkuman estimasi. 1. Sebuah rangkuman estimasi akan digunakan untuk mengumpulkan semua estimasi pekerjaan langsung, harga subkontraktor, kondisi umum, dan markup. 2. Konsistensi membantu mengurangi kesalahan dan karenanya akan meningkatkan produktivitas dan keuntungan. 3. Harga yang sudah direkap selanjutnya diposting nilainya pada lembar rangkuman estimasi. 4. Di bagian bawah rangkuman estimasi, di bawah subtotal biaya langsung, biaya tidak langsung, dan biaya subkontraktor terdapat serangkaian markup persentase biaya. 5. Di bagian bawah rangkuman estimasi, di bawah subtotal biaya langsung, biaya tidak langsung, dan biaya subkontrak, terdapat serangkaian markup persentase biaya. Rangkuman estimasi atau fee. 1. Fee adalah keuntungan yang diinginkan ditambah biaya tidak langsung overhead kantor pusat. 2. Kisaran besaran fee berkisar dari 2,5% sampai 7,5% untuk pekerjaan komersial. Fee
10% dan lebih tinggi untuk proyek sipil dan residensial. 3. Kontraktor komersial yang lebih kecil biasanya membutuhkan fee yang lebih tinggi karena volume proyek tahunan mereka yang lebih kecil. 4. Jika kontraktor atau GC melakukan sendiri sebagian besar pekerjaannya, kontraktor memiliki peningkatan risiko yang proporsional, membutuhkan fee yang lebih tinggi. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi.